Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatul Hasanah. Saya dari Desa Pakis Kembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang malaikat, yang mana telah disebutkan dalam kitab Aqidatul Awam pada bait ke-21 sampai 23 yang berbunyi wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wa la nama lahum silu ashri minhum jibrilu mikalu israfilu isra'ilu mukarrakirun wa rakibun wa kata atidun malikun wa ridwan mutada mukarrakirun wa rakibun wa kata atidun malikun wa ridwan mutada. Wal malaku utawi para malaikat alladzi iku tetep bila abin kelawan tanpa bapak wa umin lan ibu la klala ora mangan la syurba ora ngombe wala noma lan ora turu lahum iku tetep kaduwe malaikat. Wal malakul ladzi bila abin wa la klala syurba wala noma lahum. Para malaikat itu tetap tanpa ayah tanpa ibu, tidak makan tidak minum serta tidak tidur. Malaikat adalah makhluk gaib yang Allah ciptakan dari cahaya, tanpa ayah, tanpa ibu, tidak makan, tidak minum, serta tidak tidur. Malaikat itu tidak laki-laki juga tidak perempuan. Orang yang meyakini bahwa malaikat itu laki-laki, maka ia akan dihukumi fasik. Sedangkan orang yang meyakini bahwa malaikat itu perempuan, maka ia akan dihukumi kafir. Malaikat Allah ciptakan tanpa nafsu, sehingga jika Allah memerintahkan sesuatu, maka malaikat pasti akan melakukannya. Misal, diperintahkan sujud, maka sampai kiamat akan tetap sujud. Berbeda halnya dengan manusia yang diciptakan dengan akal dan hawa nafsu. Dengan akal inilah yang bisa mengangkat derajat manusia. Iman malaikat itu tidak tambah tidak kurang, sedangkan manusia bisa tambah bisa kurang. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Tergantung kita bisa mengendalikan hawa nafsu atau tidak. Selanjutnya kita akan membahas tentang jumlah malaikat. Ada berapa jumlah malaikat yang wajib kita imani? Ada disebutkan tafsilu ashri minhum jibrilu mikalu israfilu isra'ilu mukarnakirun warakibun wa kada atidun malikun waridwan mutada. Tafsilu ashri utawi perinciannya 10 minhum saking malaikat iku jibrilu malaikat jibril, mikalu lan mikail, israfilu lan israfil, isra'ilu lan isra'il, mungkar malaikat mungkar, nakirun lan nakir, warakibun malaikat rakib, wakada lan iku kaya mengkono rakib. Atidun utawi malaikat atid, malikun malaikat malik, waridwanu lan malaikat ridwan, ihtada katon sapa ridwan. Tafsilu ashri minhum jibrilu mikalu israfilu isra'ilu mungkar nakirun warakibun wakada atidun malikun waridwan ihtada. Secara terperinci malaikat itu ada 10, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, serta Ridwan. Kita sebagai mukallaf wajib beriman dan meyakini akan adanya malaikat. Siapa mukallaf itu? Yaitu orang Islam, balik dan berakal. Allah telah menciptakan banyak sekali malaikat, akan tetapi yang wajib kita imani ada 10. Yang pertama yaitu malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu, yakni menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul dari ancaman atau kabar gembira dan dari larangan maupun perintah. Yang kedua yaitu malaikat Mikail, tugasnya membagi rezeki. Perlu kita ketahui di sini rezeki itu tidak hanya berupa uang atau materi, akan tetapi semangat belajar itu rezeki, semangat mengaji itu rezeki, umur panjang itu rezeki, sehat itu juga rezeki. Dan Allah telah mengatur rezeki kita masing-masing. Jadi kita harus yakin bahwa rezeki kita tidak akan tertukar dengan orang lain.
Yang ketiga yaitu malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Tatkala bila ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, maka akan terjadilah kiamat. Yang keempat yaitu malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Nah, kita manusia pasti akan merasakan mati, dan malaikat Israel lah yang akan mencabut nyawa kita semua. Selanjutnya yaitu malaikat Mungkar dan Nakir, tugasnya menanya di kubur. Kita juga harus meyakini bahwa setelah kita meninggal akan ada malaikat yang menanti kita untuk diberi pertanyaan. Dari pertanyaan tersebut, apabila kita bisa menjawab, maka kita akan selamat. Begitu pula sebaliknya, jika kita tidak bisa menjawab, maka kita akan mendapat siksa. Orang yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka seterusnya akan mendapat nikmat. Sebaliknya, orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka siksanya akan semakin berat. Faliyadzubillah. Selanjutnya yaitu malaikat Raqib dan Atid, tugasnya mencatat amal. Semua apa yang kita lakukan pasti akan ada catatannya. Tidak mungkin malaikat itu tertidur saat kita melakukan suatu kebaikan atau keburukan. Jadi, semua apa yang kita lakukan pasti akan ada catatannya. Yang kesembilan yaitu malaikat Malik, tugasnya menjaga neraka. Dikatakan bahwa malaikat Malik itu wajahnya selalu cemberut, tidak bisa senyum. Karena malaikat Malik itu sedih melihat orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Dan sekalinya tersenyum saat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir yaitu malaikat Ridwan, tugasnya menjaga surga. Semoga kita semua bisa bertemu dengan malaikat Ridwan dan bisa masuk surga bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah tadi nama-nama malaikat beserta tugasnya yang wajib kita imani. Sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.